Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mobil Desa teman-teman. Hari ini kita mau nge-review, ini dagangan masuk Mitsubishi Kuda Grandia tipe tertinggi ya, diesel tahunnya 2004. Kalau warna ini di STNK abu-abu perak metalik. Jadi bukan biru ya. Jadi di STNK abu-abu perak metalik, tapi memang kalau secara mata awam bagian atasnya ini seperti ada biru-biru keungu-unguan gitu ya. Tapi memang di STNK tersebutnya tertulisnya seperti itu. Ini platnya AB, pajaknya hidup sampai bulan Oktober 2023 ini ya. Kalau untuk 5 tahunnya sampai 2024. Untuk kondisi bodinya ini bisa dikatakan 2 kali. Tapi secara mobil kalau dilihat masih seger, velgnya itu juga sudah di-upgrade dengan velg lebih besar. Bagian depan seperti ini ya teman-teman ya. Natnya masih rapi. Untuk fender masih relatif ngaleng, ini tipis. Terus bagian sini ini juga masih ngaleng. Terus bagian sini natnya seperti ini. Nah, kelihatan, monggo dilihat sendiri, dinilai sendiri. Kita menyampaikan apa adanya dan kita akan pelan-pelan. Terus untuk bagian lampu depan ini masih utuh ya, nggak ada yang pecah. Untuk grill-grillnya depan juga masih utuh, lambang Mitsubishi juga masih ada. Untuk bagian sini ini juga masih utuh. Terus untuk bagian bumper bawahnya seperti ini teman-teman, monggo dilihat. Nih, masih utuh. Informasi aja, mobil ini dibuka dengan harga 90 juta, masih bisa nego. Monggo yang berminat lagi cari Mitsubishi Kuda, ini dengan kompetitor bisa dibilang harga yang paling miring ya. Di barat Isuzu Panther juga udah pasti di atas 100 juta. Kijang LGX pun juga pasti di atas 100 juta. Nah, ini 90 juta aja masih bisa nego. Negonya seperti apa? Monggo langsung japri ke WA kita ke 085643233733. Lokasinya ini ada di Klaten, Jawa Tengah. Kita lanjut ya teman-teman ya. Untuk fender-fendernya, fender rapi. Ini juga sudah dicat 2 kali ya, tapi rapi. Untuk velgnya, nah ini menggunakan velg aftermarket, tapi dengan cita rasa Kuda itu juga keren. Bannya kondisinya masih sangat tebal. Ukurannya 215 55 ring 17. Jadi velgnya ini juga cukup tebal. Dikombinasi dengan bodi Kuda ini juga menurut saya juga pas. Nggak kedodoran, nggak kegedean, tapi juga nggak kekecilan. Kita lanjut ke bagian sini. Bagian sininya ini natnya juga masih baik. Spion-spion ini juga sudah di repaint. Untuk talangan seperti ini, monggo bisa dilihat apa yang kita sampaikan, monggo dilihat sendiri. Nih, kelihatan ya, kelihatan semua. Pokoknya kita nyampaikannya pelan-pelan biar jelas. Untuk atasnya nih masih ngaleng. Terus kita lanjut ke bagian sini. Nat antara bodi sama pintu masih rapi. Pintunya masih relatif tipis ya, seperti ini. Untuk bagian dalamnya seperti ini, lipetan-lipetannya. Nih, seperti ini. Terus untuk bagian bodi sama pintu belakangnya ini juga masih rapi ya. Nih, masih rapi. Kaca-kaca depan, tengah, belakang nggak ada yang pecah. Untuk bodinya, nah, masih relatif ngaleng. Untuk bodi belakangnya, nah, masih seperti ini. Secara overall kondisi mobilnya kalau dilihat dari sisi samping kiri seperti ini.
Nah, mobilnya irit, terkenal bandel karena ini mesin juga satu basic dengan L300. Harganya paling terjangkau. Terus untuk kondisi ban belakangnya lagi-lagi ini juga masih tebal. Ukurannya sama, ring 17, 215, 55, ring 17. Velgnya ini dari merek Fosen, baut 5 ya. Terus kita lanjut ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakang, lampunya ini masih utuh, nggak ada yang bolong. Kalau retak-retak rambut ini ada, ini pengaruh usia aja. Terus untuk nat-natnya dari pintu ke lampu, pintu ke bodi ini masih rapi. Bodinya, pintu belakang juga masih relatif ngaleng. Untuk kaca-kaca bagian belakangnya seperti ini masih utuh. Ini untuk catnya ya, sini monggo bisa dilihat, mau di pelan-pelanin juga bisa, jadi biar lebih detail. Terus untuk bumper-bumpernya ini juga masih utuh. Kita lihatkan bagian bawahnya, bagian kolong. Untuk ban serepnya ini lagi-lagi bannya juga kondisinya masih tebal. Jadi keempat ban ini ban belakang kiri, depan kiri, belakang kanan sama depan kanan juga semua, jadi ini tebal, nggak ada yang perlu diganti lagi. Ini bagian sasisnya, bagian dek-dek tengahnya seperti ini. Dan ini kalau saya boleh bilang, warna ini cukup rare ya teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen naik kuda tapi dengan sensasi warna yang lain, bisa milih warna ini. Karena ini warnanya cukup rare, cukup langka untuk di kategori Mitsubishi kuda. Kita lanjut ke bagian sisi kanan. Untuk lampunya ini utuh. Terus untuk naik lagi, untuk ketalang-talangannya seperti ini. Masih utuh ya. Nih. Terus untuk bagian atapnya kita sepilkan juga lagi bagian sini ya. Nah, suaranya masih ngaleng semua, ngaleng breng. Dan atasnya ini juga utuh, nggak ada yang bolong-bolong. Nih. Terus kita lanjut ke bagian bodi sini. Bodi sini juga masih kategori ngaleng. Nih, juga masih baik. Untuk nat-natnya nih masih baik. Terus untuk lipetan dalam sini nih. Sekalian kita spill teman-teman untuk interior belakangnya. Jadi nanti kita dari depan langsung ke mesin. Mumpung kita buka di sini. Untuk joknya ini memang sudah di cover dengan bahan seperti ini ya. Udah dibikin kayak sofa seperti ini. Terus untuk plafon-plafon atas ini juga sudah dimodifikasi. Kalau untuk atas kita nggak tahu orinya masih ada apa enggak, tapi harusnya masih ada karena kalau plafon itu kan langsung kayak nempel di atas ya. Ini udah dimodifikasi dengan model seperti ini. Terus untuk AC double blowernya ini masih utuh ya. Memang ada yang kendor seperti ini. Kisi-kisinya ini utuh. Ini masih utuh. Terus untuk lantai-lantai karpet bawahnya seperti ini. Terus kalau bagian belakangnya sama, itu door trim juga sudah di cover dengan kulit. Joknya 3 baris. Ini muatannya cukup banyak ya. Ini berarti bisa 8 orang masuk di mobil ini. Terus bagian depannya seperti ini. Masih rapi untuk bodinya. Terus untuk bagian sini, nat sini juga masih baik. Semua bagian luar sudah kita sampaikan semua. Kondisinya seperti ini ya mobil. Monggo buat teman-teman yang mencari kuda dengan warna langka, ini bisa jadi pilihan atau alternatif. Nah, oh iya, kita ada yang perlu kita sampaikan. Untuk ban serep
harusnya kalau yang kuda tipe ini kan ada di belakang. Itu untuk pelanggerangan belakangnya itu memang sudah tidak ada. Jadi nanti kita jual kondisinya seperti ini. Ban serepnya jadi dipindah ke bagian bawah. Jadi belakang sudah nggak ada dudukan yang di belakang itu ya, yang seperti konde di belakang itu memang sudah nggak ada. Kita sekarang masuk ke bagian interiornya. Interior depan seperti ini. Untuk setir, nah untuk setir, untuk dashboardnya, dashboard masih original. Untuk kisi-kisi AC tengah masih utuh, kisi-kisi AC kiri tadi masih utuh, kisi-kisi AC bagian kanan juga masih utuh. Untuk head unitnya ini sudah di-upgrade dengan double din, merek Cina ya. Kita nyalakan mesinnya. Sekalian kita nyalakan juga AC-nya, hawanya cukup panas nih teman-teman. Terus untuk laci-laci sini kita buka juga, masih normal ya. Terus untuk lampu baja, yang kiri nyala, yang kanan mati. Ini oke. Terus kita lanjut ke sun visornya, ini juga sudah di cover dengan warna putih seperti ini. Ini juga sama, ini juga sudah di cover. Terus untuk setirnya kondisinya seperti ini nih, red trim ya teman-teman ya. Ini klaksonnya. Nah, klaksonnya suaranya kayak mobil-mobil Eropa. Terus untuk kilometer mobil ini per hari ini 317.800 per hari ini. Kita cek juga bagian power window-nya. Power window kiri normal, kanan. Untuk bagian kiri normal juga, tapi memang agak berat. Bagian kiri normal, yang mati tadi bagian kanan belakang teman-teman, itu mati. Terus untuk electric mirrornya kita cek juga. Ini yang sisi kanan tadi waktu kita nyoba kadang bisa, ini kadang agak berat. Anggap aja gini, ini bagian sini error gitu ya teman-teman ya. Terus untuk bagian sini naik, turun, kanan dan kiri. Bagian kiri normal. Jadi yang kanan ini anggap aja tadi rewel gitu ya. Jadi buat bayangan, soalnya tadi memang kita sempat tes itu sempat nyala, tapi ini mati lagi. Nggak tahu, kita belum ngetes apakah itu kabelnya atau motornya, kita belum tahu. Tapi buat bayangan teman-teman aja, anggap aja pahitnya mati gitu ya. Terus untuk suhu AC ini dingin banget, nggak ada kendala. Spion tengah ini udah diganti dengan model yang lebar gini ya, jadi pandangan kita juga lebih luas. Sekarang kita buka bagian mesinnya. Bagian interior sudah kita sampaikan semua ya. Nih lantai-lantainya semua sudah kita lihatkan. Terus kita pindah ke mesin. Nah, untuk mesinnya seperti ini, suaranya masih renyah banget. Nah, kalau ada teman-teman yang nanya, Mas ngobos enggak? Nah, ini bisa dilihat. Nah, cuman memang gini teman-teman, saya mengedukasi buat teman-teman semua, belum tentu kalau ngasep itu pasti ngobos, itu belum tentu. Tapi memang di masyarakat kita udah menganggap itu yang pertama, kalau ada asap berarti ngobos. Tapi itu ya, ini kalau ini nggak ngasep ya. Untuk mesin juga kering, nggak ada masalah. Suara halus. Untuk apron-apron sini ini saya tutup dulu aja ya. Saya tutup, nanti enggak ini copot. Nah, untuk apron-apron sini seperti ini. Ini normal. Ini juga normal. Terus untuk kapnya ini sudah ada tambahan peredamnya, tambahan ini ya. Nah, suara mesinnya juga masih gleses-gleses. Terus bagian bawahnya kita lihatkan juga. Nih bagian bawah.
bagian mesin ya. Teman-teman, di akhir review kita ulangi lagi, ini Mitsubishi Kuda Grandia diesel tahun 2004, warnanya abu-abu perak metalik kalau nggak salah tadi, tapi ada pakai kalimat abu-abu. Ini warna cukup rare, cukup langka, warnanya kalau kita lihat kelihatan adem ya. Dibuka dengan harga 90 juta, masih bisa negonya langsung ke lokasi atau bisa japri ke kita di 085 6432 33733. Sementara gitu teman-teman, review dari kami. Semoga nanti yang cari mobil diesel, kemarin banyak banget di YouTube kita yang cari mobil diesel, nanti terjual dengan salah satu subscribe Mobil Desa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.